Tak perlu heran ketika Amerika disebut-sebut sebagai negara dengan militer paling gila di dunia. Terutama dilihat dari banyaknya tentara yang ada di negara ini. Di tahun 2020, tentara mereka sudah berjumlah sekitar 1,4 juta orang. Kemungkinan bertambah cukup banyak hingga tahun-tahun berikutnya. Lalu bagaimana dengan Cina? Maaf saja untuk Amerika, tapi mereka kalah telak soal jumlah. Bagaimana tidak, negeri Tiongkok ini punya sekitar 2.183.000 tentara aktif. Jumlah ini diperkirakan paling besar di dunia. Dilihat dari jumlah ini, sudah kelihatan siapa yang akan menang. 2. Alutsista darat. Selain jumlah tentara yang menggila, Cina juga membekali dirinya dengan peralatan tempur yang tak main-main. Tercatat, negara ini menyimpan banyak senjata kelas berat di angkatan daratnya. Misalnya, tank yang berjumlah 3.500 unit, kendaraan taktis berperisai 33.000 unit, serta peluncur roket sebanyak 2.650 unit. Cina sendiri sudah menarik sekitar 3.600 unit alutsista daratnya yang usang. Lalu bagaimana dengan Amerika? Sudah tahu kan jika Amerika adalah pionirnya alutsista militer modern dunia? Nah, soal peralatan perang khususnya tempur darat, Amerika bisa dibilang lumayan jauh mengungguli Cina, terutama soal jumlah salah satu alutsistanya. Amerika punya sekitar 6.289 unit tank, 39.253 unit kendaraan tempur berperisai, serta sekitar 1.366 peluncur roket. Tak seperti Cina, Amerika hanya mengandangkan sekitar 2.740 alutsistanya. Tiga, alutsista udara. Cina juga katanya sangat jumawa soal pertahanan udara. Hal ini memang masuk akal dilihat dari jumlah alutsista udaranya yang bisa dibilang wow. Cina memiliki 3.210 unit total aset pesawat perangnya, terdiri dari 1.232 unit pesawat tempur, 371 unit pesawat penyerang, 224 pesawat pengangkut, 911 buah helikopter, dan 281 helikopter penyerang. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika. Amerika memang gila. Cina mungkin meminta ampun kepada Paman Sam karena alutsista mereka kalah jauh. Mungkin dari kualitas pun negara adidaya ini tak bisa diremehkan. Saat ini, Amerika memiliki 13.264 unit total aset pesawat perangnya, terdiri dari 2.085 unit pesawat tempur, 715 pesawat penyerang, 945 pesawat pengangkut, 5.768 helikopter, dan 967 unit helikopter tempur. Jumlah ini menjadi yang terbanyak di dunia. Seumpama kedua negara ini saling menyerang di udara, maka sepertinya sudah jelas siapa yang akan menang. Empat, alutsista laut. Cukup seru untuk membandingkan kekuatan laut dua negara ini. Pasalnya, masing-masing memiliki karakteristik yang sama. Bukan negara maritim, namun punya armada laut yang handal. Dilihat dari alutsista lautnya, Cina bisa dibilang standar. Walaupun sangat gila kalau ukurannya dengan Indonesia. Tercatat mereka memiliki 52 kapal frigates, 36 kapal destroyers, 50 korvet, dan 74 kapal selam. Satu lagi, Cina hanya memiliki 2 unit kapal teluk untuk pangkalan udara di laut. Lalu bagaimana dengan Amerika? Mereka memiliki 91 unit kapal destroyers, 19 korvet, 66 kapal selam, dan 20 kapal induk. Amerika tercatat tidak memiliki kapal frigates. Kalau dikomparasikan di sektor armada laut,
keduanya mungkin punya kesempatan yang sama. Masing-masing punya kelebihannya sendiri pada jumlah alutsista lautnya. Lima, kekuatan nuklir. Di era modern seperti sekarang, soal militer sepertinya harus menyangkut pautkan pula dengan yang namanya senjata nuklir. Nuklir banyak dikembangkan di negara-negara di dunia karena soal kekuatan mereka yang sangat masif. China memiliki nuklir, seperti yang tertulis di Wikipedia saat ini, mereka mungkin hanya memiliki sekitar 130 hulu ledak aktif saja. Meskipun demikian, jika diluncurkan semuanya, hasilnya lumayan gila. Pemerintah China mengatakan akan terus berbenah soal nuklir. Mungkin saja dengan menambah banyak lagi hulu ledaknya. Kini tinggalkan China dan intip kekuatan nuklir Amerika. Sepertinya China harus ketar-ketir mendengar kabar kalau jumlah hulu ledaknya Amerika sangat-sangat banyak, masih dari sumber Wikipedia. Tercatat ada sekitar 5.735 atau 9.960 hulu ledak aktif yang dimiliki negeri Paman Sam ini. Itu belum termasuk tipe-tipe yang berbeda yang akan memberikan dampak yang berbeda pula ketika menghantam China. Inilah peta kekuatan militer Amerika dan China. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi bisa disimpulkan kalau seumpamanya mudah-mudahan tidak terjadi perang antara kedua negara ini, maka kemenangan mungkin akan condong ke Amerika. Namun kalau takdir perangnya serbu, mungkin China yang unggul dengan kelebihan banyaknya tentara yang mereka miliki.